Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika Kreatif, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun informasi-informasi yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, video kali ini saya akan membahas tentang format rancangan pembelajaran model 221 dan model 22 mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Baik, yang perlu kami sampaikan bahwa adapun format penilaian untuk mata kuliah PKR PGSD, karena kita akan sudah memasuki pertemuan yang ketiga, berarti kita harus memasukkan beberapa tugas untuk dikumpulkan sesuai dengan format penilaian yang ada. Ini adalah format penilaian. Ya, ini adalah format penilaian. Jadi ini adalah tugas partisipasi. Tugas partisipasi itu nanti terdiri dari tugas diskusi, tugas kehadiran. Jadi oleh sebab itu mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah PKR ini harus tetap mengakses LMS karena penilaian kehadiran dan penilaian diskusi serta tugas-tugas latihan yang diberikan dari dosen tutornya. Kemudian untuk tugas praktik 1 nanti yang akan dinilai adalah RPP 1 dan nanti akan ada latihan soal ya. Jadi ada latihan soal yang akan diberikan pada sesi ketiga. Soalnya nanti bisa di-download di LMS-nya masing-masing setelah atau pada saat pertemuan ketiga. Nah, yang saya akan bahas pada video kali ini adalah RPP atau rancangan pembelajaran untuk PKR model 221 atau model 222 ya. Kemudian, ini adalah penyusunan rancangan pembelajaran kelas rangkap. Nah, nanti mahasiswa untuk membuat rancangan pembelajaran itu menggunakan model PKR 221 dan PKR 222. Kemarin sudah dibahas tentang model PKR 221, artinya 2 mata pelajaran, kemudian 2 kelas dan 1 ruangan. Kalau 222, 2 kelas, 2 mata pelajaran, dan 2 ruangan. Nah, nanti kegiatan simulasinya PKR di kelas tutorial itu menggunakan PKR 221 ya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan model mana untuk kegiatan praktik di kelas Anda sendiri nanti adalah sebagai berikut. Oke, perhatikan untuk kegiatan praktik di kelas Anda sendiri adalah sebagai berikut, jadi penjelasannya. Bagian A, situasi dan kondisi serta jumlah siswa di kelas Anda. Apabila jumlah siswa Anda sangat banyak, di atas 35 orang, maka pilihlah model PKR yang 222. Kerjasama Anda dengan teman sejawat. Jadi di sini diperlukan mahasiswa sekalian untuk mencari teman sejawat ya. Ya, teman sejawat itu adalah sesama guru yang mengajar di tingkatan kelas yang berbeda dengan Anda. Misalnya, apabila Anda mengajar di kelas 2, pilihlah teman sejawat sesama guru yang mengajar di kelas 1 atau 3. Jadi pada prinsipnya, mahasiswa yang akan melakukan praktek untuk mencari teman sejawat. Jadi apabila Ibu mengajar di kelas rendah, pilihlah teman sejawat yang juga di kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Kemudian ketika Bapak Ibu sekalian memilih kelas tinggi, maka pilihlah kelas tinggi, yaitu kelas 5 dan 6. Ya, sekarang bagian C, Anda seyogyanya minta bantuan ya, artinya berdiskusi dengan teman sejawat serta kepala sekolah tentang kegiatan praktek PKR.
sehubungan dengan Bapak Ibu sekalian telah memprogram mata kuliah PKR. Nah, tentang model PKR mana di antara model 221 atau model 22 yang sekiranya paling tidak membawa dampak negatif atau mengganggu jalannya pembelajaran di kelas masing-masing. Nah, sekarang menyusun rancangan PKR untuk kegiatan praktek dan simulasi berikut ini. Langkah-langkah dalam menyusun rancangan PKR untuk persiapan pelaksanaan praktek dan simulasi PKR. Nah, sekarang menyusun rancangan PKR untuk kegiatan praktek dan simulasi. Susunlah rancangan PKR dengan menggunakan format rancangan PKR seperti berikut. Nah, ini adalah format rancangan pembelajaran kelas rangkap dengan model 221. Dua mata pelajaran, dua tingkatan, kelas berbeda, satu ruangan. Ya. Nah, diperhatikan bahwa pertama adalah menuliskan identitas mata pelajaran, kemudian mata pelajarannya apa. Kalau misalnya IPA, itu mata pelajaran pertama. Kemudian yang kedua, misalnya bahasa Indonesia ya, topiknya apa. Kemudian pilihlah kelas, kemudian semester ya. Jadi kelas 2 dari 3 tingkatan kelas, apakah untuk kelas rendah 1, 2, 3, untuk kelas tinggi 4, 5, dan 6. Kemudian silakan menuliskan SK-nya untuk mata pelajaran yang akan diajarkan. Contohnya adalah IPA kelas 4 dan Bahasa Indonesia kelas 5 untuk kelas tinggi. Untuk kelas rendah boleh 1, 2 atau 2, 3. Kemudian KD-nya juga tetap menuliskan KD. Kemudian indikatornya itu dikembangkan oleh masing-masing guru atas KD-nya ya. Rumusan indikator mencakup untuk mata pelajaran yang berbeda dari dua tingkatan kelas yang berbeda. Kemudian pokok materi, jangan lupa di bagian yang keempat, pokok materinya apa, bagian-bagiannya tuliskan untuk kelas yang diampu oleh dua kelas. Kalau kelas, misalnya kalau kelas tinggi kelas 4 atau kelas 4 dan 5 atau kelas 5 dan 6. Kemudian media dan sumber belajar. Kemudian apabila media dan sumber belajar yang digunakan berbeda untuk setiap tingkatan kelas, harus dijelaskan untuk setiap tingkatan kelas ya. Kemudian metode pembelajaran. Nah, untuk metode pembelajaran harus dijelaskan ya setiap tingkatan. Jadi untuk tingkatan kelas ini apa model pembelajarannya, untuk tingkatan kelas berikutnya apa model pembelajarannya. Kemudian kegiatan pembelajaran, tahap pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk pendahuluan itu Ibu harus membuka atau menguraikan skenario guru dalam menyampaikan kegiatan awal atau pembuka kepada dua kelompok siswa dari tingkatan kelas berbeda. Ya, komponen membuka pembelajaran itu harus nampak melalui penyampaian tujuan pembelajaran. Kemudian cara mengkaitkan topik dari mata pelajaran berbeda yang akan dipelajari untuk dua tingkatan ya di kelas yang berbeda. Skenario kegiatan yang harus dilakukan dua kelompok tingkat kelas siswa baik secara campur maupun dipisah ya. Kalau dicampur itu artinya pembukaannya harus sama ya untuk dua tingkatan yang berbeda. Itu yang dimaksud dengan campur. Boleh juga dipisah karena apabila Bapak Ibu sekalian melakukan pendahuluan itu terpisah. Yang dimaksud dengan terpisah ini adalah pendahuluannya ya, uraian skenario-nya. Kemudian kita lanjut ke penyajian. Nah, di sini nanti menguraikan kegiatan inti yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, baik itu guru maupun siswa. Contoh, misalnya ya, saat menjelaskan topik dengan menggunakan alat peraga dengan pendekatan pembelajaran terpadu, sekaligus bagi dua kelompok siswa dengan tingkatan kelas berbeda. Atau guru menjelaskan secara terpisah topik-topik yang setiap siswa dari dua kelompok tingkatan kelas yang berbeda dengan cara bergiliran sementara kelompok siswa yang satu diminta mencatat. Yang satu mencatat, yang satu dijelaskan. Nah, siswa dalam mengerjakan tugas kelompok atau individual, baik dalam kelompok siswa campuran atau
dari satu tingkatan kelas saja. Kemudian setelah penyajian, kemudian ada tahap pembelajaran penutup. Nah, guru melakukan supervisi terhadap kegiatan kerja siswa, ya. Siswa melakukan presentasi per kelompok campuran atau kelompok tingkatan kelas yang sama, ya. Kemudian kegiatan yang diuraikan dalam setiap penyajian ini harus disesuaikan dengan indikator yang ditetapkan, ya. Dalam kelompok kegiatan penutup atau kegiatan akhir pembelajaran ini, Anda dapat mengisinya dengan uraian tentang bagaimana cara Anda melakukan perangkuman materi atau membuat ringkasan dengan melibatkan siswa dari dua tingkatan kelas berbeda secara bersama-sama. Kemudian berikutnya, bagaimana Anda melakukan evaluasi hasil belajar. Apakah dia secara tertulis atau secara lisan. Kemudian sebagai tindak lanjut, Anda bisa memberikan tugas ke siswa. Baik, yang terakhir, untuk evaluasi, di situ harus disertakan lembar kerja siswa, kemudian tes formatif, kunci soal atau cara pengerjaan tes, dan lembar penilaian evaluasi proses atau evaluasi hasil belajar. Sekarang kita lanjut ke model pembelajaran atau pembelajaran kelas rangkap model 222, dua mata pelajaran, dua tingkat kelas berbeda, dan dua ruangan kelas bersebelahan, ya. Ini ruangan kelas yang bersebelahan. Perhatikan sama dengan yang pertama tadi, menentukan identitas mata pelajaran, misalnya matematika dengan IPA, ya. Nanti ditulis topiknya masing-masing, matematika topiknya apa, IPA topiknya apa. Kemudian ditulis kelasnya, kelas 2 dari tingkat kelas rendah misalnya 1, 2, 3 atau 4, 5, 6 itu kelas tinggi, ya. Kemudian jangan lupa standar kompetensinya juga dituliskan, kemudian kompetensi dasarnya masing-masing tingkatan, kemudian indikator juga dikembangkan seperti yang awal, dan pokok materi, kemudian model metode pembelajaran itu kalau setiap jenjang yang berbeda, kalau kelas tinggi rendah atau kelas tinggi itu masing-masing dijelaskan model pembelajarannya. Misalnya kalau kelas rendah, kelas 2 dan 3, kelas 2 modelnya apa, kelas 3 modelnya apa. Begitu juga untuk kelas tinggi. Kalau Bapak Ibu sekalian memilih kelas 4 dan 5, dijelaskan model pembelajaran di kelas 4, model pembelajaran di kelas 5. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran boleh menggunakan tim teaching, ya. Mengajar secara tim dengan bantuan guru teman sejawat atau menunjuk siswa jadi tutor kalian. Kemudian untuk tahap pembelajaran seperti yang pertama tadi, untuk menguraikan strategi pembuka untuk dua kelompok siswa dari tingkat kelas berbeda yang ada di dua ruangan bersebelahan. Kemudian untuk dua mata pelajaran yang berbeda. Pelajaran berbeda, tetapi topiknya dapat dipadukan. Kemudian Anda harus menguraikan strategi penyajian materi untuk dua kelompok siswa dari tingkatan kelas berbeda pada ruang kelas bersebelahan. Anda juga harus menguraikan strategi atau skenario pembelajaran untuk mengelola dua ruang kelas yang bersebelahan. Misal, Anda dapat melakukan pembelajaran dengan strategi tim teaching atau bantuan siswa sebagai tutor kan, mahasiswa, ya, untuk diminta bantuan melakukan supervisi saat siswa mengerjakan tugas kelompok atau individu, sementara Anda sedang menangani kelas yang satunya dan sebagainya, ya. Kemudian pada kolom ini Anda harus menguraikan kegiatan penutup. Misalnya Anda meminta siswa di kelas yang satunya untuk merangkum bersama-sama dengan dipimpin oleh ketua kelas, sedangkan Anda melakukan evaluasi hasil belajar. Baik, setelah kita membahas kerangka-kerangka dari format rancangan pembelajaran model 221 dan model 22, baik, kita akan ambil satu contoh rancangan pembelajaran yang telah dikirimkan teman kalian. Kita akan bedah bersama-sama. Baik, simak format rancangan yang akan kita bedah, merupakan kiriman dari salah satu mahasiswa
yang memprogramkan mata kuliah PKR. Ya, kita lihat yang pertama ya. Yang pertama yang akan kita tinjau adalah identitas dari RPP itu sendiri. Jadi kita sudah ini, jadi yang pertama nama sekolah, oke. Jadi nama sekolah, kemudian mata pelajaran untuk matematika itu topiknya adalah bilangan, kemudian untuk yang kedua IPS ya. Ini oke, jadi karena dia menggunakan model 221, jadi dua mata pelajaran, dua kelas yang berbeda dan satu ruangan. Baik, kelas 2 dan 3 semester 1 oke. Kemudian ada standar kompetensinya, matematika kelas 2 oke. Kemudian IPS kelas 3 masing-masing ada SK. Kemudian untuk KD-nya juga masing-masing tingkatan ada, oke. Kemudian indikator untuk kelas 2 oke, mata pelajaran matematik, IPS oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran masing-masing sudah dituliskan ya. Siswa dapat menentukan bilangan 1. Cuman di sini kalau perlu tujuan pembelajarannya dirubah ya. Tujuan pembelajarannya itu harus menggunakan kaidah ABCD. Audience, behavior, condition, dan diri. Jadi ini tolong diperbaiki kembali ini tujuannya. Dan mengenai cara penulisan tujuan dengan menggunakan kaidah ABCD, sebentar akan saya kirimkan videonya ya. Baik, ini tujuannya tolong dirubah, jadi masih perlu perbaikan. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi kemampuan ini untuk matematika, begitu juga IPS tujuannya ya, diperbaiki. Oke, ini masalah karakter tidak masalah. Kemudian untuk materi pokoknya oke. Kemudian metode pembelajarannya, ini metode pembelajaran harus dibagi dua, tapi kalau metodenya sama yang digunakan di kelas yang berbeda itu tidak ada masalah. Tapi kalau metodenya berbeda di antara dua kelas itu harus diuraikan ya. Kemudian kegiatan pembelajaran, nah ini kalau bisa dibuat dalam bentuk matriks ya, dan dibuat dalam bentuk matriks. Ini eksplorasi oke. Untuk kelas 2 membandingkan oke, elaborasi kelas 2 kelas 3 oke. Kemudian konfirmasi dalam kegiatan baru melakukan tanya jawab tentang hal. Oke. Kemudian di akhir kegiatan, dalam kegiatan akhir membuat kesimpulan, oke, memberi pemberian PR. Ini jadi ini diberlakukan yang sama untuk kelas yang berbeda. Jadi cukup diuraikan satu. Kemudian alat dan sumber bahan, buku sumber dan seterusnya ya. Kemudian ini ada format penilaian, menentukan bilangan 1, indikator pencapaian kompetensi, menentukan bilangan 1 sampai dengan 500, tentukanlah menentukan bilangan tentukan bilangan lebih besar. Ini kesian, ini tentukan bilangan yang lebih besar, ini maksudnya ini apa nih? Nanti pada saat daring akan kita tanya dulu ya. Itu maksudnya indikatornya bagaimana. Kemudian membandingkan dua buah bilangan dengan menguraikan simbol dengan menggunakan simbol matematika ya, dengan menggunakan simbol matematika. Oke, IPS-nya ini menjelaskan lingkungan. Oke, ini akan saya koreksi kembali. Kemudian untuk matematika teko hitam, teko kuning. Teko hitam atau teko kuning, bandingkan jumlah benda di bawah ini. Teko ayam jaga Fikri ayam betina ini maksudnya apa nih ya? Oke, nanti kita tanya ini sudah boleh, tapi masih ada beberapa yang perlu saya tanyakan ke yang bersangkutan masalah ini, soal-soal ini. Baik, mungkin itu saja analisis kita. Oke, ini kalau kerangkanya sudah boleh, tapi isinya ini masih perlu dibenahi ya.
Oke, baik. Demikianlah salah satu contoh RPP yang dibuat oleh teman kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tapi masih ada yang perlu diperbaiki tujuan dan soal-soalnya. Baik, demikian format salah satu RPP yang sudah dibuat oleh teman kalian. Demikianlah video kali ini tentang format rancangan model pembelajaran mata kuliah PKR. Semoga video ini bermanfaat bagi mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah PKR. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video berikutnya. Terima kasih.